Halo para sobat belajar, jumpa lagi dengan saya, Mr. Hadi. Pada tayangan kali ini kita akan belajar kelanjutan dari materi eksponen ya. Ini bagian terakhir dari materi eksponen ya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih jauh mengenai persamaan eksponen ya. Nah, tidak pakai menunggu lama, kita segera mulai ya, sobat belajar. Oke, ya. Nah, untuk bisa mengikuti tayangan kita pada hari ini ya, maka lebih dahulu sobat belajar harus mengingat apa-apa yang sudah saya jelaskan pada tayangan-tayangan sebelumnya, khususnya mengenai sifat-sifat dari eksponen ya, seperti ini ya, sobat belajar. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah persamaan eksponen ya yang berbentuk seperti ini sobat belajar. Jadi bentuknya P A pangkat fx ditambah Q kali A pangkat min fx ditambah R sama dengan 0. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan yang seperti ini? Yaitu dengan menggunakan substitusi, ya, A pangkat fx itu sebagai Y. Nah, contohnya seperti ini, Sobat Belajar, ya. Katakanlah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X plus 1 dikurangi 3 kali 2 pangkat 3 min X dikurangi 13 sama dengan 0. Ya. Nah, berarti di sini persamaan ini bisa saya tulis seperti ini, Sobat Belajar. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 dikurangi 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat min X. Ya, dikurangi 13 sama dengan 0. Nah, kemudian kita buat sebuah permisalan, Sobat Belajar. Kita misalkan di sini, ya, 2 pangkat X itu sebagai Y. Ya, tidak harus Y ya Sobat Belajar ya. Sobat Belajar mau pakai huruf-huruf yang lain juga boleh, mau P, mau Q, mau A ya, terserah ya. Nah, sehingga sekarang persamaan ini menjadi 2Y dikurangi, nah ini Sobat Belajar ya, 3 kali 2 pangkat 3. 3 kali 8 berarti 24 per Y dikurangi 13 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan, maka kita kalikan dengan Y kedua ruasnya, ya, sehingga kita peroleh 2Y kuadrat dikurangi 24 dikurangi 13Y sama dengan 0. Atau bisa saya susun 2Y kuadrat dikurangi 13Y dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita bertemu dengan apa, Sobat Belajar? Kita bertemu dengan persamaan kuadrat. Nah, cara menyelesaikan persamaan kuadrat, saya yakin kita semua masih ingat, yaitu dengan cara difaktorkan. Ya. Difaktorkan, kalau bisa ya, Sobat Belajar ya. Kalau difaktorkannya susah, kita bisa menggunakan rumus ABC. Ya. Nah, untuk ini saya rasa tidak terlalu susah pemfaktorannya. Ya, kita bisa faktorkan jadinya Y dikurangi 8, 2Y ditambah 3. Ya. Atau kita dapatkan Y sama dengan 8, atau Y sama dengan negatif 3/2. Ya. Kemudian kita kembalikan lagi ke permisalan kita semula bahwa Y itu adalah 2 pangkat X. Nah, sehingga kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 8, atau bisa kita tulis 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3, sehingga X kita peroleh sama dengan 3. Yang kedua, 2 pangkat X sama dengan negatif 3/2. Nah, ini sebuah kondisi yang tidak mungkin, Sobat Belajar ya, karena 2 itu kan bilangan positif. Bilangan positif dipangkatkan berapapun tidak mungkin hasilnya negatif. Sehingga ini tidak memenuhi. Saya singkat saja TM. Ya. Nah, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu hanya X sama dengan 3.
Nah, seperti itu Sobat Belajar ya. Nah, yang berikutnya Sobat Belajar, kita beri contoh, saya beri contoh yang agak susah sedikit ya di sini ya. Nah, katakanlah itu ada sebuah sistem persamaan 5 pangkat X ditambah 2Y ditambah 1 dikurangi 5 pangkat min X min 2Y plus 1 ditambah 24 sama dengan 0, dan persamaan keduanya 3X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Nah, kita selesaikan dulu yang atas, Sobat Belajar ya. Jadi 5 pangkat 2X, X plus 2Y tambah 1, itu bisa kita tulis seperti ini. 5 pangkat X ditambah 2Y dikali 5 pangkat 1 min yang sebelah, yang suku tengah berarti 5 pangkat min X min 2Y kali 5 pangkat 1 ditambah 24 sama dengan 0. Ya. Atau bisa kita tulis, bisa kita misalkan Sobat Belajar ya, kita misalkan 5 pangkat X ditambah 2Y sama dengan katakanlah A. Sehingga persamaan ini sekarang berubah menjadi seperti ini. 5A dikurangi 5 per A ditambah 24 sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau saya kalikan dengan A di sini, ya, kita peroleh 5A kuadrat dikurangi 5 ditambah 24A sama dengan 0, atau bisa saya urutkan 5A kuadrat ditambah 24A dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga Sobat Belajar, kalau kita faktorkan itu berubah menjadi seperti ini. 5A min 1 kali A plus 5 sama dengan 0. Atau kita peroleh A-nya sama dengan 1/5 atau A-nya sama dengan negatif 5. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke permisalan semula. Nah, ini Sobat Belajar ya. Jadi, sekarang kita peroleh 5 pangkat X ditambah 2Y sama dengan 1/5. Nah, kita tahu 1/5 itu bisa ditulis 5 pangkat negatif 1. Sehingga kita peroleh X ditambah 2Y sama dengan min 1. Ya. Kemudian yang sebelah sini, 5 pangkat X ditambah 2Y sama dengan negatif 5. Ya, nah ini sama seperti tadi Sobat Belajar ya, bahwa sebuah bilangan positif jika dipangkatkan berapapun tidak mungkin negatif ya. Sehingga yang ini kita tolak ya, TM, tidak mungkin ya, tidak memenuhi ya. Nah, sekarang kita peroleh sebuah persamaan linier dalam X dan Y, dua variabel, X ditambah 2Y sama dengan min 1. Nah, sedangkan Sobat Belajar, dari soalnya tadi, persamaan keduanya juga persamaan linier dalam X dan Y. 3X ditambah 5Y ditambah 1 sama dengan 0. Atau bisa kita tulis 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 1. Ya. Kemudian yang ini, X ditambah 2Y sama dengan negatif 1. Nah, sehingga kita peroleh apa? Sistem persamaan linier dengan dua variabel, atau seringkali kita singkat dengan SPLDV. Ya. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV, Sobat Belajar, kita gunakan saja metode eliminasi. Ya. Jadi katakanlah di sini saya kalikan 1, di sini saya kali 3. Sehingga kita dapatkan 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 1, 3X ditambah 6Y sama dengan negatif 3. Sehingga kalau kita kurangi, ya, nah 3X-nya bisa kecoret ya, 5Y dikurangi 6Y jadinya min Y ya Sobat Belajar, min 1 dikurangi min 3 jadinya 2. Ya, atau kita peroleh berarti Y sama dengan negatif 2.
Nah, kemudian untuk mencari X, kita tinggal substitusikan saja nilai Y sama dengan min 2 ini ke salah satu persamaan. Ya, jadi kita menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Sehingga kita peroleh X dikurangi 4 sama dengan negatif 1, atau X-nya berarti sama dengan 3. Ya, sehingga sobat belajar kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu sebagai pasangan terurut. Himpunan dari pasangan terurut X, Y berarti 3, min 2. Nah, seperti itu ya sobat belajar ya. Nah, saya harap penjelasan saya mudah untuk diterima para sobat belajar ya. Oke, sekarang kita lihat persamaan keempat sobat belajar ya. Persamaan nomor 4. Yaitu persamaan yang berbentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, ya, fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, persamaan ini sobat belajar, dia nanti akan mempunyai beberapa kemungkinan penyelesaian. Yang pertama, ya, gx sama dengan 0. Jadi pangkatnya sama dengan 0. Karena mengingat bahwa semua bilangan kalau dipangkatkan 0, hasilnya pasti 1. Ya, asalkan sobat belajar A-nya itu tidak boleh 0 dan berhingga tentunya ya. Yang kedua, ya, penyelesaian kedua diperoleh dari fx sama dengan 1. Ya, fx sama dengan 1 itu juga asalkan gx-nya juga terdefinisi dengan baik, berhingga artinya ya. Kemudian yang ketiga, ya, fx sama dengan min 1 asalkan min 1 pangkat gx harus sama dengan 1 ya, atau gampang-gampangannya gx-nya harus genap gitu ya. Karena kita ingat ya sobat belajar ya, min 1 dipangkatkan sebuah bilangan bulat ganjil. Nah, bulat ganjil itu pasti hasilnya min 1. Min 1 dipangkatkan bilangan bulat genap, itu hasilnya pasti sama dengan 1. Ya. Oke, sobat belajar ya, sebagai contoh misalkan ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini X min 8 pangkat X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 1. Nah, berarti di sini sobat belajar, fx itu adalah sama dengan x min 8 dan gx itu adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15. Yang pertama sobat belajar, ya, solusi pertama yaitu dari gx sama dengan 0. Ya, dari gx sama dengan 0. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Ya. Atau kalau kita faktorkan, x min 5, x plus 3 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan negatif 3. Ya. Nah, kalau tadi gx-nya sama dengan 0, sobat belajar, berarti di sini fx-nya tidak boleh 0 ya. Fx tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 8. Nah, ternyata yang kita peroleh adalah x sama dengan 5 dan x sama dengan min 3. Berarti kedua nilai x ini memenuhi. Ya, saya tulis saja dengan M ya, itu artinya memenuhi ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kemungkinan penyelesaian kedua yaitu fx sama dengan 1. Ya, asalkan gx-nya berhingga tentu saja ya. Gx-nya terdefinisi. Berarti di sini x min 8 sama dengan 1, sehingga x sama dengan 9. Ya. Nah, sekarang jelas ya Sobat Belajar, kalau x-nya saya masukkan 9 ke rumus gx ini, ya, atau kita berarti di sini G9-nya adalah G9 ya, itu adalah
9 kuadrat dikurangi 18 dikurangi 15 ya. Artinya di sini apa? Berhingga. Ya, sehingga X sama dengan 9 ini juga memenuhi sobat belajar. Ya, memenuhi. Kemudian yang ketiga ya, yaitu fx sama dengan min 1. Ya, fx sama dengan min 1. Berarti x min 8 sama dengan negatif 1, x-nya sama dengan 7. Ya. Nah, sekarang kita cek sobat belajar. Apakah min 1 pangkat G7 itu sama dengan 1, berarti min 1 pangkat 7 kuadrat ya, dikurangi 14, dikurangi 15, atau sama dengan min 1 pangkat 20. Nah, tadi sudah saya jelaskan, min 1 itu kalau dipangkatkan bilangan bulat genap, hasilnya 1. Sehingga ini hasilnya adalah 1. Sehingga X sama dengan 7 itu juga memenuhi sobat belajar. Ya, sehingga penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya itu adalah himpunan saya urutkan dari paling kecil ya sobat belajar, min 3 ini tadi, kemudian 5 yang sebelah sini, kemudian 7 dan 9. Nah, itulah penyelesaian dari persamaan X min 8 pangkat X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 1. Ya. Oke, sekarang kita lihat contoh lagi yang kedua, sobat belajar ya. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan 3x per x plus 4 pangkat x kuadrat min 2x min 24 sama dengan 1. Nah, berarti di sini fx itu adalah 3x dibagi x plus 4. Kemudian Gx-nya itu adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24. Ya. Nah, sekarang sobat belajar, yang pertama, kemungkinan pertama ya, itu adalah Gx sama dengan 0. Ya, berarti kita peroleh X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 24 sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita faktorkan X min 6 X ya plus 4 sama dengan 0 sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 6 atau X-nya sama dengan negatif 4. Ya. Nah, tetapi tadi di sini sobat belajar fx-nya tidak boleh 0 dan berhingga ya, berhingga. Jangan lupa, penting ini konsep ini. Artinya apa berarti? Di sini 3x tidak boleh 0, berarti x-nya tidak boleh 0 dan x plus 4 juga tidak boleh 0. Artinya x-nya tidak boleh min 4. Nah, sehingga yang kita peroleh X sama dengan 6 ini jelas memenuhi. Tapi yang X sama dengan negatif 4, dia tidak memenuhi karena akan menyebabkan fx-nya tak berhingga nantinya. Ya, sehingga X sama dengan min 4 itu TM. Yang kedua, sobat belajar. Yang kedua, fx sama dengan 1. Berarti 3x per x ditambah 4 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan 3x sama dengan x plus 4. Ya, berarti 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Nah, kalau x-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke gx, ya, g2, ya, itu jelas berhingga. Ya. Nanti sobat belajar bisa hitung sendirilah. Ya, yang jelas berhingga, sehingga di sini dia memenuhi. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu fx sama dengan negatif 1. Ya. Sehingga di sini 3x per x plus 4 sama dengan negatif 1 atau 3x sama dengan min x min 4
ya. Berarti 4x sama dengan min 4, sehingga kita peroleh x-nya negatif 1. Nah, sekarang kita cek Sobat Belajar. Apakah min 1 kalau dipangkatkan G min 1 itu hasilnya 1. Berarti min 1 pangkat GX-nya tadi, ya, X kuadrat berarti 1, min 2X berarti plus 2, min 24. Atau min 1 pangkat min 21. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa min 1 pangkat bilangan bulat ganjil hasilnya pasti negatif 1. Sehingga min 1 pangkat min 21 itu hasilnya min 1. Tidak sama dengan 1. Sehingga di sini tidak memenuhi. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya berapa Sobat Belajar? Himpunan penyelesaiannya hanya 2 dan 6. Ya, jadi dari sini, ya, X sama dengan 2, ya, kemudian X sama dengan 6. Ya. Nah, mungkin Sobat Belajar kalau ada yang kurang jelas, silahkan chat saya ya di kolom komentar ya, atau bisa juga DM lewat Instagram saya ya, yakin studiku sukses ya. Yakin studiku sukses, bisa DM saya lewat Instagram. Nah, sekarang yang keempat ya. Yang kelima ini ya mungkin ya. Nah, ini yang harusnya yang kelima ya. Yaitu persamaan yang berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, dia mempunyai beberapa kemungkinan penyelesaian, Sobat Belajar ya. Yang pertama, GX sama dengan HX. Nah, GX sama dengan HX, asalkan FX-nya berhingga. Ya. Kemudian yang kedua, FX sama dengan 0, asalkan GX-nya harus positif, HX-nya harus positif, dan juga berhingga. Ya, berhingga. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 1, asalkan gx dan hx juga berhingga. Ya. Kemudian fx sama dengan min 1, asalkan min 1 pangkat gx sama dengan min 1 pangkat hx. Dan tentunya berhingga ya gx hx-nya. Nah, ini sebagai contoh Sobat Belajar ya. Jadi di sini x kuadrat min 6x plus 8 pangkat 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 pangkat x kuadrat min x min 1. Nah, berarti di sini fx ya, fx itu adalah x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8. Kemudian gx itu adalah 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4, dan hx-nya itu adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Ya. Kemungkinan pertama, ya, yaitu gx sama dengan hx. Ya, kita selesaikan dulu yang ini, Sobat Belajar ya. Berarti kita peroleh 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4 sama dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 1. Atau kita peroleh di sini, sorry Sobat Belajar ya, ini mungkin ada sedikit ralat ya, ini plus ya Sobat Belajar ya. Nah, ini plus ya, mungkin saya lupa tadi. Nah, ini harusnya positif ya. Harusnya positif. Sehingga sekarang kalau kita pindahkan ke kiri, berarti di sini kita peroleh 2x kuadrat dikurangi 3x ya, dikurangi 5 sama dengan 0. Ya. Berarti kalau kita faktorkan jadinya 2x dikurangi 5, x plus 1 sama dengan 0. Atau kita peroleh x-nya sama dengan 5/2 atau x-nya sama dengan negatif 1. Ya. Nah, sekarang kita cek. Kalau x-nya sama dengan 5/2, Sobat Belajar, dan kita masukkan ke formulanya fx,
ya. Dengan mudah kita bisa pastikan fx-nya berhingga. Sehingga x sama dengan 5/2 ini memenuhi. Kemudian apabila x-nya sama dengan -1, kita substitusikan ke fx ya, maka dia juga berhingga sehingga di sini dia juga memenuhi, ya. Yang kedua itu adalah fx sama dengan 0. Ya, sehingga kita peroleh x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0, ya. Kita faktorkan x min 2 kali x min 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita cek. Kalau x-nya 2, ya, saya cek di sini ya Sobat Belajar ya, kalau x-nya 2. G2 ya, berarti kita masukkan di sini Sobat Belajar, rumusnya Gx ya, berarti berapa itu? 12 dikurangi 8 dikurangi 4 ya. Ternyata sama dengan 0 Sobat Belajar ya. Padahal tadi syaratnya kalau fx0 gx-nya harus lebih besar dari 0. Sehingga kalau sudah seperti itu, ya kalau G2 0, ya sudah, berarti ini pasti TM. Ya. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke G4. Ya. G4 berarti di sini 48 ya, dikurangi 16 dikurangi 4. Oh, ternyata dia positif Sobat Belajar. Kalau G4 positif, kita cek apakah H4 juga positif. Ya. H4 berarti 16 dikurangi 4 ditambah 1. Ternyata positif. Sehingga untuk X sama dengan 4, dia memenuhi. Ya. Nah, yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah penyelesaiannya fx sama dengan 1, Sobat Belajar ya. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7 sama dengan ditambah 8 sama dengan 1 ya. Atau x kuadrat dikurangi 6x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, sehingga ini tidak bisa kita faktorkan ya Sobat Belajar, jadi saya harus menggunakan apa? Rumus ABC. Atau kalau Sobat Belajar mau bisa juga dengan cara melengkapkan kuadrat ya. Nah, saya pakai aja rumus ABC ya. Ingat Sobat Belajar, kalau kita punya persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. A-nya tentu saja tidak boleh 0 ya. Maka penyelesaiannya X12 itu rumusnya seperti ini, min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, ini adalah rumus ABC, Sobat Belajar ya. Mungkin Sobat Belajar yang lupa, saya ingatkan lagi di sini. Nah, berarti di sini kita peroleh A itu adalah 1, B itu adalah negatif 6, dan C itu adalah 7. Sehingga sekarang B kuadrat dikurangi 4AC itu hasilnya adalah 36 dikurangi 4 kali 1 kali 7. Atau 36 dikurangi 28 berarti sama dengan 8. Ya Sobat Belajar. Sehingga sekarang akar B kuadrat min 4AC berarti sama dengan akar dari 8 ya, atau bisa ditulis 2 akar 2 ya. Nah, sehingga X-nya di sini itu nanti adalah min B berarti 6 plus minus akar B kuadrat min 4AC 2 akar 2 per 2A, 2 kali 1, 2. Atau 3 plus minus akar 2. Sehingga kita peroleh X-nya nanti itu adalah 3 ditambah akar 2 atau X-nya sama dengan 3 dikurangi akar 2. Nah, sekarang
Kalau X-nya 3 plus akar 2, saya rasa dengan mudah kita bisa tunjukkan ya bahwa GX-nya pasti berhingga, HX-nya pasti berhingga. Demikian juga apabila X-nya 3 min akar 2 dan hanya juga untuk X-nya 3 min akar 2. Kedua-duanya juga berhingga. Sehingga di sini kedua-duanya memenuhi. Nah, kedua-duanya memenuhi. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, ini tadi yang ketiga ya, Sobat Belajar. Yang keempat, ya, yaitu Fx sama dengan negatif 1. Berarti X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan min 1 atau X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan, ya, ini jadi X min 3 pangkat 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan Sobat Belajar ya, kalau X-nya sama dengan 3. G3-nya berapa Sobat Belajar? Kita coba hitung ya, di sini. G3 berarti 9, 27, 27 dikurangi 12, ya, berarti 15, 15 dikurangi 4, 11, Sobat Belajar. Nah, terus H3, ya, H3. Nah, berarti di sini kita masukkan 3 kuadrat, 9, ya, dikurangi 3, 6, ditambah 1, 7. Nah, berarti H3 sama dengan 7. Kita cek apakah min 1 pangkat 11 sama dengan min 1 pangkat 7. Nah, min 1 pangkat bilangan bulat ganjil, min 1. Min 1 pangkat bilangan bulat ganjil juga min 1. Nah, sehingga di sini memenuhi. Sehingga Sobat Belajar, ya, himpunan penyelesaiannya, ya, itu adalah mana aja tadi yang memenuhi ya, mulai dari 5/2, negatif 1, nah saya tulis dulu supaya nggak lupa, 5/2, negatif 1, kemudian yang ini tadi hanya yang 4 ya Sobat Belajar, yang 2 TM, ya, jadi hanya yang X sama dengan 4, ya. Kemudian yang sebelah sini dan sebelah sini. Jadi 3 plus akar 2, kemudian 3 min akar 2, dan terakhir adalah X sama dengan 3. Wah, banyak ya ternyata ya Sobat Belajar penyelesaiannya ya. Nah, yang terakhir Sobat Belajar ya, yang terakhir yaitu persamaan yang berbentuk ini. Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, kalau persamaan 3 tadi, bilangan pokoknya yang sama, pangkatnya yang berbeda. Nah, sekarang kalau ini, bilangan pokoknya yang berbeda, pangkatnya yang sama. Ya. Dia mempunyai dua kemungkinan. Ya. Yang pertama, Fx sama dengan Gx, asalkan Hx-nya berhingga. Dan yang kedua, Hx-nya sama dengan 0, asalkan Fx-nya tidak 0, Gx-nya tidak 0, dan berhingga ya tentu saja. Nah, sebagai contoh misalkan di sini. Jadi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 4, pangkat 3x kuadrat plus 5x min 12, sama dengan 8 min x, pangkat 3x kuadrat plus 5x min 12. Ya. Nah, berarti di sini Sobat Belajar, Fx-nya, ya, Fx-nya itu adalah 3x min 4, kemudian Gx itu adalah 8 dikurangi x, dan Hx-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 12. Yang pertama, ya, kita peroleh Fx sama dengan Gx. Berarti 3x min 4 sama dengan 8 dikurangi x. Atau kita peroleh berapa Sobat Belajar? 4x
ya, sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 3. Nah, dengan mudah kita bisa tunjukkan bahwa kalau X-nya 3, kita substitusikan ke HX, dia pasti hasilnya berhingga. Sehingga X sama dengan 3 ini M, ya, memenuhi, ya. Yang kedua sekarang, ya. Yang kedua, HX sama dengan 0. HX sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat dikurangi, eh, ditambah 5X dikurangi 12 sama dengan 0. Sehingga kalau kita faktorkan, ini jadi 3X dikurangi 4, X plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 4/3, atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita cek Sobat Belajar. Kalau X-nya 4/3, berapakah F 4/3? Berarti 3 kali 4/3 dikurangi 4. Ternyata 0, Sobat Belajar. Ya, berarti X sama dengan 4/3 ini TM, tidak memenuhi. Ya. Nah, kita sudah tidak usah ngecek untuk G. Ya. Nah, sekarang kalau X-nya negatif 3, ya, F min 3, berarti min 9 dikurangi 4, ya, berarti min 13. Ya, tidak 0, Sobat Belajar. Kemudian G min 3, berarti 11, juga tidak 0. Oh, berarti kalau begitu, dia memenuhi. Sehingga, Sobat Belajar, himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini itu adalah 3 dan min 3. Ya, oke Sobat Belajar ya. Nah, mungkin tayangan saya hari ini sampai sekian. Saya harap Sobat Belajar mendapatkan manfaat yang besar dari penjelasan saya hari ini ya. Semoga berguna bagi Sobat Belajar untuk belajar matematika dengan baik khususnya di masa pandemi ini. Oke, saya akhiri tayangan saya. Tetap sehat, tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di tayangan kita berikutnya. Selamat siang.